Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik. Tema kita kali ini adalah dirinya yang baper kepadamu. Kenapa dia baper kepadamu? Ataupun energinya juga bisa vice versa. Kamulah yang baper kepadanya ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dirinya yang baper karenamu. Ini baper yang positif atau yang negatif ya, kita lihat. Ataukah kamu yang baper karenanya? Oke, kita lihat di sini apa yang terjadi. Di sini ada Nine of Swords, ada Four of Wands. Wah. Di sini ada The Moon. Maaf agak berisik ya, dan ini sudah paling maksimal. Ada yang bilang kemarin Kak Ica suaranya kecil. Iya. Ini sudah paling maksimal ya. Jadi mungkin kamu pakai headset ya. Dan maaf atas ketidaknyamanannya ya, karena lagi berisik di luar. Eight of Coin. Terus di sini ada Four of Swords, Three of Swords, wah, Six of Wands. Jadi saya merasakan di sini energinya ya, baper ya, terbawa perasaan. Ini ada beberapa yang sakit hati. Sakit hati ini artinya terlalu sensitif ya. Baper yang negatif dulu ya, sebelum nanti kita lihat pokoknya per kartu, entah negatif entah positif ya, yang keluar di kartu aja yang saya ucapkan ya. Dimana terlalu cepat tersinggung. Dia baperan, kita cuma bisik-bisik orang lain langsung dia marah, atau dikiranya kita cerita dia nih ya. Terlalu sensitif, pemikirannya ada rahasia di antara kita gitu ya. Jadi macam contoh si A dan si B cerita-cerita, terus si C-nya datang. Si C-nya langsung si A dan si B ini langsung stop cerita gitu. Langsung si C-nya merasa bahwa kayaknya si A dan si B ini cerita saya deh. Terlalu sensitif ya. Kok saya datang langsung mereka diam, atau saya datang mereka langsung pergi bubar ya. Jadi dia merasa kayak ini orang ini kayaknya cerita saya gitu, atau tidak suka sama saya, baper aja, sensitif ya. Dan saya merasakan juga energinya seolah-olah dia dihakimi. Jadi macam contoh ada seseorang atau kamu mungkin ya bicara agak sedikit kasar, langsung dia merasa kok saya dimarahi gitu, terlalu baper ya. Padahal mungkin intonasi kamu ya biasa aja gitu. Apalagi kalau macam contoh ngegas dikit ya, bukan ngegas marah ya, tetapi tegas gitu ya, dia langsung baper gitu. Kok saya dimarah gitu. Nah ini ada ya. Ataupun mungkin dengan mertua ngegas sedikit
bicaranya ya, atau dikasih pengarahan ya, atau mungkin kamu komplain ke pasangan. Ini bisa juga ya, terserah dari kamu, entah komplain ke pasangan, sahabat, atau siapapun. Ini ada orang super sensitif. Nah ya, jadi langsung bawaannya negatif. Wih, saya dimarahi, wih, saya nggak disukai, gitu ya, sehingga dia terbawa sampai di tidurnya, dan akhirnya ya membuat dirinya menderita juga karena berpikiran negatif terhadap orang-orang yang mungkin tidak seperti pemikirannya itu. Berarti dia menyiksa dirinya sendiri kan. Nah ini, jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang ini, ya sudah, cuekin aja ya. Kamu udah tahu orang itu karakternya kayak gitu, ya kamu yang harus bisa lebih mengerti, jangan sampai melukai hati dia gitu kan. Tapi kalau kamu yang terlalu sensitif, ya jangan dong. Ya, orang kan belum tentu mau bicara kamu gitu. Toh kalau kamu dibicarain, ya sudah, nggak apa-apa, berarti ada sesuatu yang lebih dari dirimu yang mereka ucapkan gitu. Kamu tuh kayak artis, jadi santai aja, nggak usah marah gitu ya. Oke, berikutnya di sini Four of Wands, di mana dia baper karena perlakuanmu, tatapanmu ya, atau tindakan kamu yang dia suka ya. Seolah-olah, wah ini saya langsung jatuh cinta nih, saya suka nih gitu dari pandangan pertama ya. Dia merasa bahwa dirimu orang baik, orang yang bisa membuat hatinya berbunga-bunga. Ini ada beberapa juga orang yang mungkin trauma ya, tetapi akhirnya trauma itu serasa sembuh karenamu gitu ya. Mungkin kamu memberikan dia sedikit kebahagiaan, yang mana kebahagiaan di dirinya sudah punah ya. Ini bicara punah nih kan, ibaratkan udah nggak ada lagi gitu, karena sakit hati di masa lalu dia kan, yang trauma akhirnya memunculkan trauma itu. Dan akhirnya kedatanganmu atau kehadiran kamu bisa membuatnya bersinar kembali gitu, dari tatapanmu, tindakanmu ya. Ini ada yang orang baru ya, ataupun mungkin kondisinya ya sahabat, tetapi teman tapi mesra ya. Nah ini, jadi saya merasakan di sini di mana pesonamu, tatapanmu, senyumanmu itu membuat dirinya atau hari-harinya ceria lagi gitu ya. Ataupun mungkin kamu yang merasa bahwa wah, dirinya ini bisa membangkitkan gairahku, membangkitkan hidupku kembali, yang mana hidupku serasa mati dulu. Kehadirannya bisa membuatku nyaman kembali. Jadi menghidupkan lagi rasa cinta dalam diri terhadap seseorang, yang mana mungkin kamu sudah menutup diri karena trauma dan akhirnya mengurung diri. Tapi pada saat dia muncul, kamu bisa seperti dulu lagi gitu. Bisa move on, bisa percaya akan tentang adanya cinta. Wah, ini bicara orang yang terbangkit dari trauma ya. Wow, keren ya. Jadi bukan baper, tapi ya dia senang aja gitu. Kamu bisa menghidupkan gairahnya kembali, walaupun mungkin kondisinya hanya sebagai teman atau orang teman tapi mesra gitu kan. Ya dia berharap semoga jangan teman tapi mesra, tapi betul-betul statusnya sebagai pasangan, pacar, atau ya kalau bisa dihalalkan sebagai suami atau istri gitu ya. Jangan cuma hanya datang persinggahan doang, karena di kondisinya saat ini saya merasakan masih PDKT, ataupun mungkin ya tadi teman rasa pacar, seolah-olah saya nyaman bersamamu tapi tanpa status, ataupun dalam tanda kutip ya, kamu ada hubungan triparty di sini ya, sehingga ya kadang-kadang juga dia bingung ya. Dia kan sudah punya pacar tapi dia masih mau sama saya, berarti saya lebih dari pacarnya ya gitu ya. Nah ini ada hubungan triparty yang mana akhirnya membuatmu terluka, atau ada seseorang yang terluka juga. Atau bahkan mungkin kamu yang baper, membuat dia baper sehingga dia kayak macam, wah gimana, dia sudah mempunyai pacar tapi dia membuatku terluka gitu. Mungkin kamu memberikan dia kenyamanan sehingga dia terlalu terbuai, seolah-olah kamu memberikan harapan-harapan kepadanya, tetapi kamu sudah mempunyai pasangan gitu ya. Akhirnya dia terluka. Dia terjebak dalam hubungan yang menyenangkan tetapi hanya semu, karena dia dijadikan yang kedua, bukan prioritas untuknya. Dirimu bukan prioritas untuknya, ataupun kamu bukan prioritas untuknya ya. Kamu bisa menyesuaikan energinya terbolak-terbalik. Oke. Berikutnya yang baper di sini ya.
Saya merasakan energinya orang-orang yang uh, orang-orang yang tegas, hampir mirip seperti yang tadi ya, yang negatif ya. Orang-orang yang tegas, orang-orang yang ini bisa ke pimpinan atau relasi ya. Cara bicara, terus orang-orang disiplin ya. Jadi mungkin ditegur pimpinan atau senior, langsung dia merasa bahwa saya dimarahi, saya dipermalukan. Nah ini ya, ada orang negatif ya, yang mana merasa bahwa didikan kita adalah kemarahan karena dia berpikir dari sisi dirinya sendiri ya, tidak melihat dari sisi dia bahwa kami ini lagi mengasah dirimu untuk menjadi manusia yang lebih baik, yaitu disiplin, pemberani, jujur. Jadi kalau kamu salah kami tegur ya. Ini juga pun ada di anak keras kepala, ditegur orang tua nggak mau dengar. Mungkinkah itu kamu? Karena saya lihat juga di sini ada yang membantah sampai berselisih paham dengan orang tua dan akhirnya pergi karena tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Nah ini ada yang keras kepala di sini. Ya, dikasih tahu nggak mau dengar. Ya, egonya yang berbicara. Ya, ini mau dididik loh, tapi dia nggak mau dididik, dia membenarkan kesalahannya. Nah, ini ada orang-orang narcissistic personality disorder juga. Sudah tahu salah tetapi tidak mau minta maaf. Sudah tahu salah tapi tidak mau introspeksi. Ya. Kita kasih tahu yang benar, dia marah. Nah, itu ya. Jadi ada orang-orang keras kepala, orang-orang playing victim juga di sini. Ya, yang terkoneksi dengan kamu ya. Yang mana hanya membuat sakit kepala. Hanya berdatang membuat susah. Pada saat senangnya ditegur, pergi marah. Ya, tapi nanti kalau ada masalah datang, aduh tolong dong, pinjam uang dong, ini dong, itu dong. Nah ini ada nih orang ini, sudah baper, dikasih tahu yang benar, tersinggung. Ini orang-orang cepat tersinggung nih yang ada di sekeliling kamu. Terutama juga ada pasangan, kamu kasih tahu maksudnya ada masalah dalam rumah tangga, tetapi dipikirnya kamu marah. Ya, dipikirnya kamu mengintimidasi dirinya. Pokoknya intinya dia tidak mau seolah-olah dirinya salah, padahal bukan mencari kesalahan, membenarkan kesalahan, ataupun kalau dibilang mencari solusi gitu. Tapi dia berpikir dari sisi negatif ya, ataupun malah balik marah kamu, padahal kamu merasa saya kan tidak marah, saya kan cuma nasihati gitu, tapi kok malah dia begitu ya. Ada pula saya lihat orang yang tidak bertanggung jawab di sini ya, seolah-olah marah padahal dia nggak bertanggung jawab, tapi dia yang balik marah gitu. Ada yang selingkuh, tapi dia yang balik marah. Loh, kamu yang selingkuh kok saya yang dimarah. Ya, pokoknya intinya dia putar balik kata. Saya selingkuh karena kamu itu kurang merawat saya, kurang perhatian pada saya, kurang ini, kurang itu, sehingga kamu pusing lagi. Wah, dia berbuat salah tetapi seolah-olah saya yang dalang dari masalah itu. Nah ini orang-orang playing victim di sini, ya, yang hanya mau membenarkan kesalahan dia. Terlalu baper, sensitif terhadap perasaannya, seolah-olah dirinya itu tertindas, padahal sebenarnya kita mau memperbaiki dirinya yang salah, tapi dia tidak mau diperbaiki, tidak mau dikoreksi, tidak sadar diri kalau perbuatannya itu sudah menyakiti orang lain. Nah itu ya, karena terlalu baper, terlalu pendiam, terlalu berpikir negatif terhadap orang. Nah ini ya, jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang NPD, psikopat ya, orang-orang pendiam-pendiam tapi hati-hati ya, dia nggak gerak, dia nggak kasih kamu sinyal-sinyal, dia langsung ya, langsung tekan kamu secara mental, atau langsung pukul, atau ya tadi tebarkan kebencian kepada orang lain supaya juga ikut membenci kamu dengan memberikan hasutan-hasutan yang tidak benar tentang dirimu supaya orang juga berpihak padanya, dimana mereka juga ikut tidak suka terhadapmu. Nah ini ya, jadi ada orang-orang yang baperan yang membuat kamu stres sendiri karena saking sensitifnya. Nah itu ya, aduh ini energinya kayak naik roller coaster ya. Kadang-kadang
kalau orang baper kan gitu kan, kadang-kadang dia baik kita tenang, tapi tiba-tiba dia kita di atas terus tiba-tiba dia turun spot jantung, kok saya nggak bikin apa-apa kok langsung dia marah gitu. Nah itu seperti roller coaster, kadang-kadang jantung kita berdenyut kencang, kadang-kadang tiba-tiba langsung buat kita bahagia lagi, buat kita tenang lagi, tiba-tiba stres lagi. Nah ini ya gitu ya. Terus ada yang baper terakhir ya, ada yang baper karena dipuji. Nah ini kamu puji, entah kamu dipuji atau kamu yang memuji dari segi kecantikan, ketampanan, kamu sudah ini loh, kamu sudah kurus loh ya, ataupun mungkin baper juga, kamu kok badannya tambah gemuk gitu ya. Tetapi ada beberapa yang sudahlah yang penting saya sehat gitu kan. Adapun dipuji karena loyal ya, mungkin perusahaan, pimpinan ya, perusahaan kamu, kerja kamu loyal, kamu bagus loh kerjanya ya, selamat ya atas keberhasilan kamu ya, sudah wisuda ya. Ini mereka baper karena seolah-olah saya nih orang yang paling hebat gitu, saya nih orang yang paling bisa diandalkan, wah saya nih orang ya gitu, pokoknya baper, salat pantul gitu ya, kepalanya pantul gitu, kayak seolah-olah saya nih orang yang paling super wow di dunia ini gitu, saya mendapatkan pujiannya karena ya dari prestasi dia gitu. Dan pujian ini bisa dari orang tua, bisa dari sahabat, bisa dari pimpinan, bisa juga dari pacar, kamu cantik sekali, kamu seksi gitu. Jadi atas pencapaian mungkin kamu kemarin suka berolahraga keras untuk menurunkan berat badanmu ya, akhirnya kamu seksi sekarang, akhirnya dapat pujian. Nah itu ya, walaupun mungkin cuma sekedar bicara aja, tapi dia sudah baper, sudah senang sekali gitu. Kalaupun mungkin kondisinya yang tadi saya bilang, kok badan kamu gemuk, nanti dia bilang, iya hidup saya kan senang, enak gitu, tapi dia bahagia gitu karena karena dipuji juga, ternyata gemuk nih karena hidup enak, makan enak ya, dia senang bahwa setidaknya saya tidak miskin, saya makan banyak kan berarti saya kaya gitu, wah banyak duit nih berarti gitu ya. Jadi dia tambah ya, walaupun dijatuhkan dengan dari segi badan, tetapi dinaikkan dari segi ekonomi, jadi dia wah saya senang gitu ya. Jadi seperti gitu ya, orang-orang yang baper ya dekat kamu, ataupun mungkin kondisinya kamu yang terkoneksi dengan orang-orang baper ini. Kalau kondisinya kamu yang baik nggak jadi masalah, yang positif itu bagus ya. Kalau yang negatif ya jangan diambil pusing lah, ngapain kita mau pusing dengan atau terlalu baper. Kadang-kadang diri kita yang menyakiti diri kita sendiri loh ya. Nah ini kalau kamu terkoneksi dengan orang yang baperan ya, jaga mulut aja, jangan sampai tersinggung, karena orang-orang yang terlalu baper itu kadang-kadang suka membalas atau dia ingat gitu, dan akhirnya mendoakan yang jelek-jelek kepada kita, ataupun malah menghasut. Nah ini hati-hati, karena bicara tentang orang-orang baperan yang diam itu ingin balas dendam ya. Jadi nggak usah terlalu mau pusing dengan orang-orang yang begitu, fokus pada dirimu saja ya. Oke. Positifnya diambil, negatifnya dipakai untuk pembelajaran, berjaga-jaga untuk hidupmu di masa depan, supaya bisa lebih waspada terhadap orang-orang yang sensitif gitu ya. Jadi kamu sudah tahu sikap apa yang harus kamu lakukan menghadapi orang-orang yang super sensitif ini ya. Jangan sampai menimbulkan masalah gitu, karena di sini kan tadi saya bilang playing victim ya, kamu kasih tahu yang benar tapi ujung-ujungnya dia menfitnah orang, ataupun menangis terseduh-seduh melapor kamu yang salah, kamu yang ini, kamu kejam ya. Ya ini hati-hati, karena jangan sampai itu terjadi pada dirimu, dimana kamu terzolimi pada orang-orang yang toksik ini gitu ya. Oke, kita lihat koneksi dari zodiak dan inisial. Kita ke inisial dulu. Oke, untuk inisial kamu terkoneksi dengan huruf K, huruf S, huruf V, P, E, F, B, C, A, S, G, M, T, W, Q, N, J, D, dan L.
Jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan inisial KSV, PEF, BC, ASG, MTW, Q, NJ, D, dan L ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke zodiaknya. Oke. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, ada bintang Libra, Capricorn, Virgo, ada bintang Scorpio, ada Aquarius, Cancer, Leo, dan bintang Pisces. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Libra, Capricorn, Virgo, Scorpio, Aquarius, Cancer, Leo, dan Pisces. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.